Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya saat ini dimulai tolong Bapak Ibu, bekal omahku mulai tekok semua untuk tidak disor, mejanya steril, makmir untuk di. Aku jam pertama, aku pingin mas. Ini burung-burung gitu dengan terus. Sing dirubah ini mending dagangan ini. Karena saya nggak keripik gabung, karena saya nggak keripik telo lah. Ya, kalau sumber masalahnya mau ngetanan kabeh bu. Iya, biar suasana dengan goa yang berbau enak. Bu, pun ready? Oke, kepung siap? Pare putih pare. Oh, oke, kuning semua, oke. Punju siap. Badas kok gak ada suara nih Badas? Oke, terus kan sing dikatakan oke, dari anak boleh Mbak Eva yang istimewa pendampingi sepatunya dhuwur gak layak bisa dimulai Bu ya? Baik, saya ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Mas Tamar Zamroni selaku TA Kabupaten Kediri dan samping saya dan teman saya serta narasumber Mbak Nurul. Bapak Ibu yang kami hormati, perkenalkan saya Muhammad Asyifuddin, pendamping desa Kecamatan Kepung. Jadi dinasnya di Kecamatan Kepung dengan teman-teman B3MD membawa 3 PLD. Langsung saja Bapak Ibu, alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini kita berjumpa dalam keadaan baik ya. Baik ya. Oke. Harapannya seperti itu. Ketoke wajahnya sumringah kabeh. Ketoke mau ngancam mari acara langsung TP-TP nang ngene jalan tuh. Langsung saja Bapak Ibu, hari ini untuk sebagai saya subbahasan untuk materi yang pertama adalah pengenalan tentang stunting. Bu, kalau cara ngadeg liwari minu angsal mboten Bu. Enggak mau enak mboten kepake lungguh ini. Niki ben rontok gaya ben rontok penak niki nang saya kula mboten ngiri jenengan. Jenengan ini sudah lama dan posisinya sudah banyak, bahkan kaitannya dengan stunting itu panganan ke zaman tahun dal. Kira-kira kok mulai pengertian stuntingnya lah iloju. Cuman saya ingin sharing di antara jenengan barangkali ada yang terlewatkan. Nonton begitu. Jadi mulai stunting penyebabnya sampai dampaknya. Nanti insya Allah 30 menit ke depan akan kita bahas seperti itu. Jadi pada kesempatan ini jenengan juga sama-sama barangkali ada salah satu kader yang baru. Oke, ini aktif 2 tahun, tiba-tiba melahirkan, akhirnya apa? Resign, ganti kader yang baru. Barangkali ada yang perangkat baru sehingga istrinya dimasukkan sehingga opo si panganan opo stunting cucu-cucu karo Pak Lurah budal. Ada nggak katanya? Ada. Baik, langsung. Yang pertama menurut saya Bu, ini bahan materinya ya ini Bu. Jadi langsung dari dokter siapa yang kemarin yang memberikan pengarahan, dokter jangan saya meneruskan. Nanti kita sharing, bukan saya kok kemudian harus seperti kita. Apa itu stunting, penyebab dan dampaknya? Jelas pertanyaan ini adalah indikatornya yang kita cari adalah jenengan dapat memahami pengertian. Yang kedua menjelaskan penyebabnya. Yang ketiga menyebutkan dampak dari stunting. Yang keempat di sini adalah ciri-cirinya. Pun hafal Bu. Yuk desone jenengan kira-kira pun sumber ciri-ciri nih katanya. Ya kudu kader. Kok maneh awake sowo seperti ini terus kemudian anak buah terus di posyandu kok uru ya kok banget musim posyandu awake gede-gede ini kok pare kok gowo itu kalau mereka
Oh lanjut ya. Apa itu stunting? Secara pengertian adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Pernyataan ini kira-kira ada yang tidak setuju? Kira-kira ada yang tidak setuju? Seperti apakah pertumbuhan dan perkembangan anak ini yang terganggu? Gangguannya seperti apa? Di situ akibat kekurangan gizi. Kekurangan gizi berarti nopo? Iya. Kira-kira jenengan melihat keadaan sekarang, ayo kita realitas saja. Masyarakat kita yang paling tidak mampu kira-kira yang paling tidak mampu dan makannya non sewu enek sing mungkin gaplek toh. Oh, berarti tidak bergizi, nggak ada toh. Non sewu niki ngapunten, rada kasar saiki. Ketika orang yang paling rendah yang mendapatkan bantuan yang dianggap paling miskin non sewu njupuk BLT nang desa pedhae ngono. Mario. Lu tonggone jenengan. Remek bang, enek sing diternip. Alasannya nopo? Alasannya nopo? Panas. Loh, boten panas. Alasannya nopo? Gue aku mau beda dewi, dikira aku beda nyarwani gak penak. Terus ternyata aku akhirnya melawa aku itu dengan gagangan. Dikit. Bahasanya seperti ada yang seperti itu. Tapi dengan era saat ini yang mengaku bahwa yang bersangkutan paling tidak mampu atau bahkan bisa dikatakan nun sewu ekonominya paling rendah, tapi gaya hidupnya naudzubillah. Iya mungkin. Apa maneh wong pare, wong kepung ini, masya Allah. Apa maneh kandangan pol wes. Boten salah. Artinya gitu. Jadi maksud saya begini, kita realitas saja. Kementerian Desa menetapkan masyarakat yang betul-betul dikatakan dok tidak mampu, angel Pak boleh saiki. Nyatane padha-padha metu kok karnaval dina Semerbia Pak. Gak enek sing pacaan sing kira-kira tidak mampu, gak enek kok. Nggih wong klemis-klemis, tumpakane yo jengking-jengking, dan bahkan gaya hidup yang ketika diterapkan itu seolah-olah semuanya mampu. Dari sini sangat bertentangan. Lek diarani gizi buruk, non saya undang Kediri kira-kira enten kamu mboten? Tapi kok stuntingnya akeh? Pola hidupnya. Oh ya, udah malah belum padat. Berarti kan secara ekonomi gak mampu, berarti itu mohal ya. Berarti pola. Nah, pertanyaannya saiki pola asuh yang bagaimana? Pak enten mik Pak, aku pengen nanti sila sering ke kecamatan kan. Jadi pola asuh yang seperti apa Bu yang kira-kira menyebabkan stunting yang saat ini kita teruskan di Kabupaten Kediri? Kurangnya makanan beragam, anaknya ditinggal kerja bapak ibune, diurusi baik atau membantu kesehatan. Oke, salah satunya. Ada yang lain? Masih ada keluarga yang merokok. Keluarga yang iya enggak. Oke, setuju. Yang kedua di keluarga yang merokok sih dan bapak ya, ibu ya, boten jenengan itu. Kedua rokok, ketiga lingkungannya kurang bersih, kaitannya dengan sanitasi. Sanitasi berarti apa? Jamban. Enak sih dari nggak ada jamban kira-kira? Tuh katanya Kediri sudah ODF. Tiga ini jamban tapi gak digawe ya kok. Tuh pisang. Kemarin saya di Kecamatan Badas, Kecamatan Kepung yang saya tahu itu adalah ada program yang namanya program jambanisasi.
dibantu sekitar 1.118.000 kalau semrebong pulau pelakune. Tapi begitu digawe nih, alhamdulillah ternyata cek marem sing diceluk gak pas dikene. Goblok. Maksudnya nopo? Mboten didamel. Karena apa? Gak kulino, Pak, gak mau enak. Nggih. Nah, wis ngono kuwi saya nggak bisa dipungkiri, harus belajar. Ya kudune kesadaran diri. Memang mau buat-buat begini ya rada angel. Kadang kalau kulino lho jumbleng ngene. Padahal ada korban di jumbleng osok terperosok dalam jumbleng meninggal dia. Terperosok di dalam jumbleng mergo kayune sing dibabakan memang wis memet. 2 hari tak tertolong, karena bukan karena bawahnya itu kemudian terus jeruk, tidak, karena shock di dalam tadi. Bau gas beracun. Baik, saya lanjut. Oke, ketiga tadi mungkin ada lagi pola asuhnya seperti apa? Kalau tadi sanitasi betul, mengingat sekarang menurut saya yang punya ternak Bapak Ibu, setidaknya kemarin dalam aturan lek gawe sumur ojo adoh karo ojo adoh wale. Ojo cedak-cedak dengan kandang ternaknya, minimal berapa? 10 meter. Lalek enek jarak ibu, lalek gak enek. Ya wis itu PR desa atau PR yang bersangkutan. Yang penting aturannya seperti itu. Janganlah yang di sini masak sebelahnya, yang di sini sapinya kerja, pagi-pagi goreng kalau. Jadi mungkin salah satu penyebabnya itu. Terus ada lagi? Ada lagi? Pola asuh yang seperti apa? Tidak pernah cuci tangan, berarti mantun apa, Bu? Mantun nyapu-nyapu, mari kukur-kukur sing digero-gero, mari awal sampai belok. Bulu-bulu. Baik, kemudian lanjut ya. Saya kira itu. Masih ada lagi? Kira untuk buru waktu juga. Terus di situ penting, tidak semua anak pendek adalah stunting. Ayo, siapa yang bisa menjelaskan ini? Tidak semua anak pendek itu stunting. Tidak mungkin jari kerdil. Faktor keturunan. Oke, sepakat? Ya memang begitu. Terus ada lagi? Ini kita review loh, Bu, ya. Saya bukan materi loh, kita review ini. Ini seperti apa? Lahirnya saya bucung wilik biar ya. Nama? BB berat badan. Oh, ya. Tapi dianya normalnya kecil, berarti tidak harus stunting. Tapi memang begitu bentuknya. Lahir juga begitu. Ada yang lain? Ayo. Oh ya, tapi kalau yang IQ-nya kuat berarti tidak. Oh, berarti kan pengecualiannya, berarti dia tidak stunting kan penting. Penetapan anak menderita stunting atau tidak dilakukan oleh tenaga kesehatan, sindrom tenaga kesehatan. Jenengan ini termasuk nakes betul. Lah kok kerjane jenengan ngalah-ngalah no? Kok aku roh sampean mesti nggawa sing dideleng telinga dirungokno. Ada orang Bu, tak kandani Ustaz. Jenengan ini tahu kan pendamping desanya jenengan masing-masing? Ya. Siapa? Ayo, Pare siapa pendamping desanya? Pak Sipul. Pare ya. Oke. Kandangan. Setiap kali berevat. Terus sama. Kepong, tahu pendamping desanya bukan? Kacau ini. Terus Badas, Bu, tahu pendamping desanya siapa? Tahu, besengun, tahu. Kunjung mana? Pak Adi sama Pak Eko, Pak Mata.
Sing di segurung. Sing di segurung. Badas sudah. 7 sudah. Terus kabeh berarti. Baik, saya ulangi Bu. Kenapa saya menyebut pendamping desa? Pendamping desa ikut serta andil memperjuangkan hak jenengan. Oh, kurang penak piye? Ngusul nih hak kesejahteraan jenengan sebagai kader per bulan ini disitu paling 10.000 15.000. Berhubung pendamping desa hadir, piye carane jenengan tugasnya wabet gaene dipaito wong gak ono apa-apane ya. Ya. Lek wayahe PMT Posyandu gak enek duit nalangi dhisik. Betul. Lek enek cacate enek sak sembarang karir sing dipaito jenengan dhisik. Maksudku. Dari sini Bu, kula ngewangi jenengan seperti ini adalah mengupayakan kader ini pun juga seimbang dengan tupoksi, tapi tetap mengacu kepada kemampuan desa. Saya kira alhamdulillah mari 15.000 saya tambah jadi 17.000. Tidak Bu, ada yang berubah, ada yang 30.000, ada yang 45.000, ada yang 50.000. Ngono lho. Dadi malah kula kanca jenengan niku jenengan insyaallah aja jenengan aja getun. Dan bahkan cara jenengan pada waktu ketika musrebang desa penyusunan dalam RKP jenengan dianggarkan di saya yakin tupoksi jenengan itu tidak sama. Tupoksi tidak sama maksudnya gimana? Kesejahteraan yang kita terima berupa 1 bulan sekian tadi dengan tindakan apa yang kita lakukan itu tidak sebanding dan bahkan tidak setimpal. Makanya jenengan diarani kader relawan ya kudu ikhlas, gak oleh opo-opo. Tapi lek momen yo kebun acut. Ya, ngono ritek jek diutang pisan. Ngono ritek jek dipotong, Pak. Kok hafal jenengan? Ya setidaknya dengan kondisi itu kita berusaha lah ya. Piye caranya kanca-kanca kader iki yo lumayan dalam hal apa? Memperhatikan anak. Dan yang paling urgent Ibu Sewu dalam kegiatan PMT Posyandu ini seolah-olah jenengan ini dituntut sebagai orang-orang yang paling mengerti bertanggung jawab atas kesehatan balita jenengan. Nggih. Wong sing gak teko sampe nesoni. Ya, wangel bayi iki iya plek ibuke bayi. Kon teko kok Posyandu tok gak gelem. Ini pengen sing ngene niku terus waktu. Terus ben jar karepe sakarepe dhewe. Akhirnya piye ampri kesadaran ibu dan anak tadi mau datang. Iku PR jenengan. Apa gak angel? Angel. Jenengan untuk apa yang mriki? Ndak enak. Tapi ketika dikatakan jenengan semisal dalam hal kegiatan seperti kok ternyata tidak didukung dengan fasilitas operasional yang ada, jenengan otomatis pasti ada unsur dalam hati ora ikhlas. Kurang piye jenengan rela gak kalau tapi gumulku walaupun sakmono tapi kok ya lemu. Baru kata kuncinya yang saya ketahui Bu Nur Sewu, satu kader pangkatnya anak 5. Dia nggak? Ada ngomong delok sama kader KPK iki, kader anu iki, sensus iki nih, iki jangan pangkatnya piro. Lu gue ini gue jelas sih. Kandangan gimana Bu? Pare iki. Kulo namung setunggal mau. Jadi 1 orang sampai jadi kader 5. Nah itu ya sumber pendapatannya juga 5. Seragamnya 5. Pada waktu perencana saya tuh gini ya, banyaknya kader belum sing lewat kecamatan PPKBD. Nggih, sub niku nggih. Jenengan nemu Derno Kakak Bontek nek musim STGS STGS meneh. Jangan iku cara pangkate 5 seragame digawe dadi 1 no kira-kira.
Kayak delalah undangan bareng jelek kena telung acara. Luar biasa. Oke, tepuk tangan kakak majelis semuanya. Saya terang betul sekali rasanya kayak jenengan khusus karakter ini kerelawan di atas relawan maksudnya. Makanya yang kata tinggi terus ojo di sio rompanin. Oh, lanjut. Kemudian di sini penayangan video stunting. Bu, setelah melihat video ini nanti pertanyaannya dua. Apa tanda utama anak mengalami stunting? Apa saja yang menyebabkan anak menderita stunting? Monggo Mas Heri. Videonya diputar seperti apa dari kedua pertanyaan ini? Setiap orang tua pasti menginginkan anaknya untuk tumbuh sehat dan cerdas. Kesehatan dan kecerdasan adalah bekal untuk masa depan anak yang lebih baik dan menciptakan bangsa yang maju dan kompetitif. Namun tahukah Anda bahwa ternyata 1 dari 3 anak balita di Indonesia mengalami stunting? Stunting adalah kondisi kekurangan gizi kronis yang terjadi pada anak-anak di bawah 2 tahun yang diakibatkan oleh: pertama, akibat kurangnya asupan gizi yang cukup. Hal ini kebanyakan dikarenakan ketidakmampuan orang tua menyediakan bahan makanan bergizi serta pola konsumsi dan pola asuh yang tidak tepat. Dan kedua, akibat menderita penyakit infeksi berkelanjutan. Umumnya karena anak-anak tersebut mengkonsumsi air minum yang tidak aman, berada dalam lingkungan sanitasi yang tidak bersih, serta tidak mendapatkan layanan kesehatan secara memadai. Kondisi infeksi ini menyebabkan ketidakmampuan tubuh untuk menyerap nutrisi yang diberikan. Dampak buruk dari stunting adalah dalam jangka pendek adalah terganggunya Baik, dampak buruknya Bu. kecerdasan, gangguan pertumbuhan fisik, dan gangguan metabolisme dalam tubuh. Dalam jangka panjang adalah menurunnya kecerdasan dan prestasi belajar, menurunnya kekebalan tubuh sehingga mudah sakit, dan resiko tinggi terhadap penyakit diabetes, kegemukan, penyakit jantung dan pembuluh darah, kanker, stroke, dan disabilitas pada usia tua. Secara fisik, anak stunting memiliki tinggi badan di bawah standar pertumbuhan anak normal seusianya. Untuk mengetahui seorang anak menderita stunting atau tidak, perlu pengukuran oleh alat yang tepat dan dilakukan oleh petugas kesehatan yang terlatih. Untuk itu, setiap bayi perlu diukur tinggi badannya secara berkala. Pencegahan stunting akan efektif dilakukan sejak awal kehamilan sampai usia 2 tahun atau yang kita namakan sebagai 1000 hari pertama kehidupan. Periode ini dapat diibaratkan sebagai gerbang kesempatan untuk mengoptimalkan pertumbuhan anak. Mari kita bersama-sama mencegah stunting bagi semua anak di Indonesia. Baik, saya kira singkat tapi padat Bu ya. Dari dua tadi tanda utama anak mengalami stunting, yang kedua penyebab anak menderita stunting. Sebelum ke situ, Bu, alat jenengan untuk mengetes atau nimbang mengetahui panjangnya bayi lengkap apa mboten? Lengkap. Yang tersebut lengkap. Jenengan sanjang tak tulis sih. Sopo desondi dengan roh. Ada yang tidak punya timbang bayi? Ukurannya enggak melonok. 11 meteran jahit loh nih. Woten. No. Terus kemudian perlengkapan seperti apa? Yus perlengkapan yang jenengan termasuk operasional, yo meja, yo tas tensi apa itu, ada semua toh. Jujur mau nggak apa-apa, desa pun diseng dereng nggak ada, namanya. Masalah ini penting dulu deteksi setara, tinggal dulu alat bro. Hah? Putih desa putih, Sidoarjo, putih pendapat baru.
Bu Erna catat Desa Sidoarjo. Ayo putih balik. Kepung. Desa Kepung. Endi wong Kepung? Lalu catat Desa Kepung. Ada desa lagi? Jujur Bu, jangan nggak jujur nggak tahu suruh. Nomor ukuran tinggi badan bayi desa mana? Uncu, Desa Puncu. Lagi, desa ini nopo? Asmoro Bangun. Di Mas Asmoro Bangun. Tolong catat Pak Nur ya, Asmoro Bangun. Desa Asmoro Bangun. Iku ya tanggone Karangtino yo gitu. Gitu. Oke. Ada lagi kira-kira? Kecamatan Badas? Lengkap semua? Alhamdulillah. Kok kandangan gak muni belas lengkap? Ya, wes. Maksud saya apa Bu? Jenengan ini betul-betul mengetes kesehatan si bapak, si jaban bayi, si anak atau si anak ya. Lah jenengan nggak punya alat apa yang mau dibuat perang? Gimana cara mendeteksinya kan begitu? Dan ternyata itu banyak yang kurang perhatian di situ. Timbangan gak oleh timbangan sayur loh ya. Hah? Digital nggih. Oke. Masalahnya kalau timbangan sayur ya kacau. Maksudnya timbangan sayur sing enten belakang ini. Ya oke, alhamdulillah. Berarti mayoritas sudah oke. Secara alat, secara alat pendukung, meja, kursi seperti itu, hah? Meja kursi melok sing di omah wae gak apa-apa wis pilih-pilih nek sing penting alatnya jenengan. Pertanyaannya jenengan sinkron buatan sama Bu Bidan sama Bu Kismas? Konsen. Oke? Sudah punya? Belum punya? Oke, kelampisan. Bu, Sewu, halo? Halo? Woi, tolong sama keluarga aku. Mergo iki penting ge panjenengan, menakne jenengan dulu. Pada waktu rembug stunting, ayo, siapa yang belum tahu rembug stunting? Sudah semua? Apa yang saya bahas? Perencanaan. Terus apa nih? Mencari bayi-bayi yang kurang. Betul. Kuncinya rembug stunting Bapak Ibu, jenengan menggali masalah apa yang ada di desa jenengan. Salah satunya adalah kelengkapan senjata panjenengan. Tulis semua. Gak duwe meteran, tuku sing 100 meter kae. Gak duwe timbangan, gak duwe meja, gak duwe alat ukur suhu dan seterusnya. Ketika itu dilakukan, menurut saya Ibu, pada waktu dilakukan hal tersebut, maka itu salah satunya menunjang kegiatan jenengan apa yang kurang. Dan disitulah ditulis sebagai kekurangan usulan itu nanti dibawa ke perencanaan pada waktu musrenbang desa. Ye, enak sih diundang musrenbang? Ada yang realisasi usulannya di ACC? Saya nggak di ACC mana? Belum. Sudah, tapi belum ya. Tapi apa itu? Ibu, halo, halo. Ketika dalam proses pengambilan keputusan musrenbang des itu lek jenengan gak miliki titik bu, ayo buka des ada tangan. Makanya pulau senang ngeflek kalau buka des. Mergone penak lek Pak Kades makin nek mau kondisikan Pak Kades lek cetek karo Bu Kades kupe
Sokong ngerti kan, bisa wong dia nek, sing kawan onggaran nih, Puskesmas ketika mengadakan kegiatan apa nih, dikira ngerti dana desa kesembarang mesti bagi-bagi sing 80% jadi lu anggaran numpang toge, enak sing muni lu. Kadang kalau ngoten niku, tapi ya kita sinergitas ya apa kebersamaannya ini. Jadi kita memahami begitu. Baik, saya lanjut ke pokok bahasan. Jadi Bu, jenengan ketika dalam perencanaan setiap kali musyawarah rembung stunting, jenengan juga akan membawa masalah yang jenengan tulis kekurangannya apapun itu di pada waktu musrebagdes. Dan sebelum musrebagdes ini kudu ditoto dhisik. Lelek jenengan usul musrebang bahwa ini berita acara kekurangan ngalamat gak disetujui, disemayani tok jenengan. Cara bahasa kerennya di PH. Padahal sing awal kuwi kudune sapa? Lenten bukasun ya bukasun, bukades ya bukades, atau kadesnya kebaliknya berarti pak kadesnya yang dididik. Jadi semuanya itu berperan penting ketika dalam proses perencanaan. Lek gak ngono wis hakul yakin ngalamat musyawarah muspro. Kayaknya opo formalitas tok. Kaderi panggah mlungu usul yang ono ya ini gak digubris balas jayana wis. Kadang-kadang seperti itu menurut saya kader ini repot. Mergo katanya neni kira iso bayari. Ketika disenangi tugasnya yo wah. Pemane kader KPM saiki menurut saya kula lek ngusul nek karo-karoan jenengan tanglet. Pertama nek sing gajine niku 50. Enek sing 75. Enek sing 100. Saiki gak enek. Minimal 200. Enek sing di bawah 200. Waktu dari kuning, pasipur kuning. Kecamatan mana itu? Pasipur pasipur. PR-nya pasipur. Di bawah 200 ya Allah Bu, jenengan. Tak pameri, ini tune piro gitu nih? Empodo. Tidak Bu, mesak nih. Maksudnya itu perjuangan pulau kanca-kanca sak pendamping itu bagaimana upaya ini sesama kader, sesama pegiat desa ben padha mlakune ngono lho. Selain Pare ada yang masih di bawah 200? Oh, banyak kan jangan dong. Menurut saya ini jujur, mboten usah ditutup-tutupi. Sak tim yang ngacung, sak tim ojo dhewe ngomong sakno. Saiki kecamatan sing gajine 75.000 minimal untuk KPM, angkat tangan. Gak ada, wes, aman. 100. Iya, Pare. Badas. Iya, badas ini. Bumi. Galanya mesin kulo-kulo. Kan nih kalau begitu. Terus mana lagi? Kan jangan 50. Oh, alhamdulillah. Lain jangan bejo. Bu, saya stop dengan soal ini pulau wedi terus dikawal itu. Hati-hati pendampingnya. Berkaitan dengan kegiatan jenengan selaku kader KPM, kegiatan jenengan sebenarnya kan kue enak kan, kue enak saja. Lek diarani abot ya abot. Lek kerjanya jenengan serius, abot pol. Bayangkan jenengan membawai kerjasama dengan RDS, RDS, Rumah Desa Sehat dengan bertanggung jawab merekap keseluruhan anak wong butuh anak sampai dewi. Ngelapor mau iki sing rontok gak beres, iki sing bayi sing ini, anak sing ini dan seterusnya. Formnya apa Ibu sing dilaporkan jenengan? 2A, 2B, 2C, 3A,
Ini ku yo jenengan garap tenanan. Tenanan tuh Bu, jenengan garap tenan. Kok gelem jenengan? Maksud saya seperti itu, dan jenengan sampai gelem garap tenanan wes jempol tenan. Padahal gaji ini seket. Tanggung jawab kita tanggung jawab. Wes nanti saya tak kombinasi sama teman-teman piye ambure ngangkat jenengan mari 50.000 dadi 10.000. Udah 10.000 kan lumayan. Bu, lek ngomongnya anggaran paring merowong Bu. Boten Ibu ya, boten oke. Kita jangan melihat seperti itu. Jangan sampai berpikiran seperti itu. Tapi lek hati pikir ngomong. Insya Allah saya dan konco-konco selalu sama Pak April kan sudah nulis berapa honorariumnya KPM berapa seperti itu. Sing kurung dicoba. Alhamdulillah kepung jenengan tanya kepung. Jenengan tanya kepung lagi tahun ini Bu. Wong lagi tahun ini minimal berapa? 200.000. Enek sing wis 300 tembus SPP. Pengen tahu desa mana? Desa mana? Kebonrejo. Mergo anake desa parah lho. Piye? Mana KPM-nya Kebonrejo? Berdiri. Iku gajule. Acul. Aku Kebonrejo piye? 300.000 Bu KPM Bu. Dan itu berkat siapa? Berkat siapa? Benar, berarti bagaimana upaya kita pendekatan tidak lupa Bu KPM ini Indonesia kerjanya itu curah. Tapi Bu, mau saya Bu, setiap jenengan ada kegiatan, jenengan laporannya individu ke Pak Had. Bukan Pak, saya telah melakukan pelatihan di Hotel Lotus. Hasilnya begini, laporan selesai. Buktikan dengan tanda hard copy. Kira-kira mau buat? Saya tanya, laporan triwulan sampai di print hard copy yang katakan? Ya Allah, siji ketiga. Nanti sing di print sampai dari hard copy 3 bulanan laporan angkatan maksud saya yang melaporkan seperti itu angkat tangan. Pertanyaannya, laporan triwulan atau jenengan garap 2A 2B tadi loh, ternyata itu hanya sebatas kertas, tidak dilaporkan kepala desa ataupun siapa yang berwenang di situ, sehingga desa tidak tahu kinerjanya sampean. Salah ide sama gak bilang laporan Bu, jenengan tunjukkan kesulitan jenengan. Gini loh Pak Kades, setelah saya menimba, merujuk, menganu, ternyata sulit sekali dalam kesehatan anak-anak. Oh, jenengan dirawati saya titik-titik. Iki kalau mau buka tes liane Pak, untuk nanti besi tak gitu. Tidak seperti itu Bu, jadi jenengan melaporkan secara individu dalam tiap akhir bulan boleh, triwulan boleh. Apa yang jenengan lakukan, jenengan laporkan. Benroh progresi. Dan jenengan disawang kodo karo kader-kader yang lain, PMT selesai jenengan pulang. Nggak ada apa-apa, yo beda no KPM. Promotor saya. Percaya apa enggak, jenengan diiri dengan kader-kader yang lain, ya? Ya, beberapa soal KPM meja. Ada segala, yang berkemudian ini mengenai saya ketemu. Terus minta waktunya. Lanjut, penyebab stunting, penyebab langsung dan tidak langsung. 1, keluarga tidak bisa menyediakan bahan pangan. Ya Allah, gak enak di Kabupaten Kediri, gak ada toh? Bebas dari situ. Keluarga tidak paham cara mengolah dan menyajikan menu sehat.
motor mari nopo BLT langsung nang kafe nang pasar iya gitu sama bukan lampu penyakit bawaan rumah tidak sehat sing rumah tidak sehat ventilasi kurang ini berarti rumah garek cenderung belas enak gak gambaran begini ada berarti tembok ngubung kolak digenteng gak enak cenderung belas terus biasanya lantainya belum granit belum keramik artinya masih tanah kadang kalau menurut jek nyemak hujan dan sebagainya kadang kan masih ada di wilayah pelosok-pelosok di dusun-dusun seperti itu sehingga di situ juga menjadi pemicu salah satunya bahwa kurang sehatnya juga termasuk di situ. Jadi antara dinding rumah dengan lantai itu berjarak sehingga kadang-kala ketika kita tidur di bawahnya itu lantainya masih tanah masih berkeliaran garangan berkeliaran artinya itu tidak sehat. Kemudian lingkungan dengan sanitasi buruk sanitasi ya wis itu termasuk kadang golong saya ucap bahasanya di pulau ini jenenge pecel biasanya begitu ketika dialirkan dengan dapur dan sebagainya kadang kalau tidak jauh beda sampai ngobal air tidak jauh beda dengan sumur ya minimal tapi kalau kita soal kandang dan sebagainya jauh minimal 10 meter berarti setidaknya hasil korak-korak dan sebagainya tadi dialirkan lebih jauh. Nah edukasi seperti itu loh sing warayat ini sopo lek jenengan nggih Puskesmas pernah seperti itu kira-kira mau sosialisasi ke desa-desa nggak mungkin ya jenengan pernah 1 tahun berapa kali. Nah makanya hal semacam itu eksekusi di bawah jenengan orang mungkin Pak Kepala Puskesmas Bu Bidan ngandani per omah-omah nggak mungkin. Maka dari itu pentingnya kerjasamanya di situ. Cuma secara program bersama-sama. Jadi ketika Puskesmas mengadakan program iyo ide tinggal balik seperti kayak PSN dan sebagainya begitu kan saling-saling apa istilahnya. Nah, sport mengerti ini gitu. Jadi sama-sama mendukung dengan apa yang dilakukan. Sehingga eksekusinya adalah desa, programnya dan Puskesmas atau dari desa dalam rangka perencanaan eksekusinya juga pelaku jenengan. Pun tidak memiliki akses air bersih atau minum. Ada di Kabupaten Kediri? Atau adakah yang masih tidak punya sumur sendiri? Kira-kira mungkin ada, tapi kalau air bersih saya kira sudah tidak ada. Sumur bersama adalah maksudnya air bersihnya maksudnya. Nah, insya Allah terbebas ya dari air yang tidak sehat. Baik, kalau secara langsung penyebab stunting di situ ada asupan gizi tidak mencukupi jumlah dan keragamannya, berarti tidak mencukupi. Saya tahu setelah makanan 4 sehat 5 sempurna dari apa saya? No? 6 apa saya? Bu, apa Bu? Kalau dulu kan makanan sehat 4 sehat 5 sempurna terus jadi penuhi isi ngopo nah dulu. Kalau saya ada istilah seperti itu. Nah ini pertanyaannya, asupan gizi tidak mencukupi, gizi yang seperti apa? Yang harus seimbang nabati apa? Jadi maksudnya kayak direjai satu-satu, tempe tahu, intinya ikan-ikanan ya,
Ikan karena untuk ikan ikan, ikan, daging, sayur. Hanya itu? Buah. Berarti ya lengkap betulnya. Kalau ada di antara satu dua gantian seperti itu kira-kira gimana? Wes sudah dikatakan gizi? Bu, jenengan PMT ketemu anak-anak jenengan kasih nomor. Oke. Pada bapak itu dikasih apa? Kacang hijau, susu. Saya Bu, PMT ini jenengan anggaran ini kira-kira berapa per kepala? Tenanan ini. Sing di bawah 5.000 kan? Berapa? 3.000. Non sewu. Ini juga saya berbicara tentang perencanaan. Untuk perencanaan PMT, penganggaran itu diusahakan per kepala, jangan per pos. Oke, wes, sepakat ya. Enak sih per pos ya. Ya Allah, kepong di sini. Maksud saya apa Bu? Ya Allah, kadang-kadang per pos itu anggarannya 200.000, balitanya 40. Kira-kira jenengan itu usul atau nerimo yang pandung? Usul kok Bu? Lek usul kok gak enek sing gowo yo gak bakal enten sing diparingi ciki. Jujur biasa sih di plastiki cilik-cilik nih kumbiyen gak ada nih. Maksud lagi ini kan akhirnya pada kerumuh nih. Oh alah, dibayar kandangan ketika ini terima nuturi ngono ayo karena ya waktunya masak nasi, sayur, ikan, buah cukup Bu. Nusant kadang kalau Pak Woni atau Pak Mang setempat itu tambel gitu. Nah, Bu Bidan ya, ente Bu Bidan betul begini. Bu di Bu Bidan. Ngapunten nggih Bu. Kaitannya dengan musrebang ini dengan peranannya penting. Lek diseng kali deh. Bagaimana caranya biar disenggol desa? Kuncinya balik nang pendamping deh. Oh, orang pendamping jangan senggol, hubung no sopo ya guys. Kok jangan kan budak. Maksudnya apa? Kerjasama sinergi. Jadi apa kesulitannya, kendalanya apa? Tolong fasilitasinya seperti itu. Coro pare, Pak Syukur, biar Pak Syukur, Pak Lurah atau Amel Ramah. Allah mana biar fasilitasi. Pandangan dulu. Pak Karang Tengah Amel, Pak Karmanto modern, bermusik kandul. Gak mati. Barangkali seperti itu. Pak pendamping desa, Mbak Eva tolong dikancani. Sama halnya kembali ke kunci Mas Hadi ini Mas Hadi. Mas Poro bangun terima mengamu Pak gelem musuh, Pak gelem nukok. Mas Hadi, kerungu pura sama. Nah, sama ini dikit Mas Hadi. Badas Mas Makrus ya, Mas Badas kok ngomong apa kan? Cuman ya kalau mereka KPM Zaidi, cuman. Baik, lanjut, Bun. Disitulah dari penyebab tidak langsung dan langsung akhirnya terjadilah anak stunting. Nanti biar cepat. Penyebab langsungnya tadi apa itu? Kurangnya asupan gizi tadi sama penjelasannya ya. Kurang pengetahuan ibu tentang ilmu gizi. Ada nggak waktu? Katanya sekarang kalau mau menikah ya. Loh, kok orang-orang ya? Nah, daftar kok. Oke.
diberi pengetahuan bahwa si calon pengantin ini nanti juga harus diberikan pengetahuan bekalan. Nah, sudah terjadi itu? Apakah ada yang belum terjadi di desa atau kecamatan? Kue nasi gedek. Pare lengkap kok, oke? Pak Bu, pada waktu remaja mau menikah, jenengan peran fungsinya sudah menerapkan itu? Kok ragu tuh jenengan? Dari sarapan tuh jenengan? Suami. Bu, baju batik itu pundi? Badas. Baik, lanjut. Dari kesekian ini ternyata dalam rangka memberikan pengetahuan kepada sang ibu itu juga sangat penting sekali dalam memberikan pemenuhan gizi. Intinya di situ. Bagaimana caranya? Ada dari dinas sosial yang membawai, di situ ada kegiatan pemberian BPNT. Biasanya di situ ada diberikan ikan, buah dan seterusnya kayak seperti itu. Tapi kalau secara pengetahuannya itu kadang-kadang ada pendamping PKH untuk menjelaskan kriteria bagaimana dan tidak terjadi selanjutnya. Tapi jenengan peran fungsinya pada waktu melakukan posyandu, yo jenengan berikan wawasan itu. Ya. Yang terakhir itu kurang. Sekarang itu malesnya ibu muda untuk memberikan varian menu pada anaknya, itu yang paling penting. Si ibu muda ini. Iya, ASI sama itu. Mahmud. Memberi ASI aja Nggak mau gitu. Varian pegang ini loh yang paling utama. Ya Allah, berarti HP yang naik. Gak gelem nenek. Ada yang kerja. Ada tahu penyebabnya kenapa tidak mau memberikan ASI? Katanya nggak keluar, katanya. Tapi kalau diberi ASI terus kan. Wih, takut anunya rusak, dari satu takut kendor dan ya wes, paham. Nggak gak salah itu kalah kerupak nih. Oke. Berarti salah satunya itu. Ada yang lain? Ada yang lain penyebabnya kenapa ibunya tadi tidak mau, atau istilahnya mungkin ibunya kurang pengetahuan tentang gizi selain tidak memberikan ASI? Apalagi? Kalau pengetahuan sekarang itu bisa Sumber daya manusianya ibunya. Oh, ada Bu ibunya? Ada. Contohnya? Nggak bisa masak? Atau kekurangan? Males? Biasanya ada ibu ketemu anak yang kan sembuhan langsung jalan anak, biasanya kan tetap gitu. Malah online anak. Beli sayur online. Nah, ya wes, saya seperti itu mungkin salah satunya kaitannya dengan. Berarti PR kalau jenengan wes nanti pada waktu ketika ada musyawarah coba saya berusaha untuk nyenggol seperti itu juga. Kurangnya jaminan air bersih tadi insya Allah Kabupaten Kediri katanya sudah termasuk bebas dari air kotor. Karena walaupun izin gawe sumber air mata air bersama, tapi airnya sudah bersih. Tidak mampu menjangkau makanan bergizi karena tingginya harga atau biaya. Halo. Ini sudah tidak berlaku sebenarnya. Kira-kira ini warga sing gak iso tuku panganan model sing piye, Pak? Nah. Mungkin enggak? Tidak. Di Kediri berlaku? Tidak. Orang mungkin. Ya wes, maksudnya saya begitu. Jadi tidak sesuai terkadang seperti itu. Lanjut. Dampak stunting. Langsung saya jujur, tingkat kecerdasan tidak optimal, prestasi belajar atau akademinya rendah. Tingkat produktivitas saat dewasa rendah. Bu, produktivitas ini apa? Produktivitas itu masalah itu Pak. Bisa
ketika nikah produktivitas untuk memiliki anak itu rendah. Oh, cenderung ke Iya, mandul. cenderung ke mandul, cenderung itu kan. Nah, Oh, begitu ya. produktivitas. Saya makanya sama. Produktivitas itu mengarah ke apa? Umur berapa? Kalau di literatur umur 15 sampai 60 nih. Produktivitas kerja. Betul-betul. Usia produktif umur 21 sampai 30. Pendek dulu. Serius ini. Usia produktif atau yang dimaksud di sini tingkat produktivitas ini mengarah kepada Kerja. fisik atau Kerja. kerjanya. Oh gitu. Atau paling tidak secara emosional, cara berpikir juga kira-kira? Iya. Ya? Betul. Oh berarti pikirannya itu tadi yang poin 1 tadi. Akademinya rendah, berarti IQ-nya rendah. Produktivitas rendah termasuk berarti gak patek pinter gawe. Gak patek pinter gawe, anak deh. Ya wes, gak patek pinter gawe anak. Ya. Ada yang lain menambahkan? Produktivitas seperti apa? Sing jelas tadi 2. Secara berpikir rendah, tingkat masa tenaga atau tadi kesuburan dan sebagainya dalam hati rendah, atau bahkan kemungkinan kalaupun jadi itu ya gak bisa maksimal. Ada yang lain? Waktunya Mas Asif. Siap. Ayo. Lek gak ada ya harus anggap cukup. Kemudian mudah sakit di sini gampang loro, kalah dalam kompetisi. Kompetisi ya berarti bersaing. Dalam hal apa? Pokoknya kalah. Apa kamu yang ngomong kira-kira? Pas stuntingnya kalah, bener nggak itu? Betul. Karena mereka tidak merasa kalau dampak itu nantinya, bukan sekarang. Oh begitu. Oke. Berarti memang daya saing ketika dia melakukan seperti itu memang tidak ada minat. Selain tidak ada minat juga kekurangan dari bekal SDM-nya. Oke. Saat dewasa dan tua cenderung mengalami kegemukan. Ayo. Angkat tangan. Apa nih? Kegemukan. Oke. Artinya di sini ada 2 poin, menderita penyakit dengan Degeneratif. degeneratif jantung, diabetes, stroke. PTM. Bu, ayo lemu. Degeneratif. Wes aku mau lemu terus ditawur. Penyakit yang tidak bisa disembuhkan dan berbiaya mahal. Penyakit apa Bu? Ya itu mang. Mau anak BPJS kok. Nolonginnya. Ya wes intinya begitu. Jadi rentan sekali terhadap penyakit. Oh, terima kasih. Saya kira-kira mungkin 2 menit, 3 menit dari yang saya sampaikan tadi, subpoinnya nangkep ya, pengertian sudah, terus penyebab sudah, dampaknya deal, alhamdulillah. Karena waktu sudah semakin berjalan, nanti masih teman-teman di belakang kemudian hari. Apa yang hari ini mungkin saya sampaikan mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Ya. Baik, ke depannya saya selalu menginformasikan dan menginstruksikan kepada teman-teman KPM, jangan pernah lengah, jangan pernah malas berkoordinasi dengan teman-teman pendamping. Secara tidak langsung konco-konco pendamping akan membawa dan mengawal jenengan dalam program-program jenengan. Oke.